Hello Cinema Lovers dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di 3RK Channel. Kali ini akan mengajak kalian semua menyaksikan Babang John kembali beraksi dalam filmnya di chapter 4 ini. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, mari kita langsung saja ke TKP. Sikat! Cerita dimulai di sebuah tempat persembunyian di mana terlihat King dengan satu setelan jas di tangan menghampiri John yang sedang bersiap untuk sebuah misi. John pergi menemui seorang tetua atau elder dari High Table yang berada di padang pasir Maroko. Meskipun John datang dengan menghabisi para penjaga, sang tetua tetap menerimanya dengan tenang. Rupanya maksud John mendatangi sang tetua adalah untuk menghapus status ekskomunikado dan mendapatkan kembali kebebasan dirinya. Tapi sang tetua tidak bisa penuhi keinginan John karena menurutnya satu-satunya jalan bagi John untuk bisa bebas adalah mati. Meskipun sang tetua telah memperingatkan bahwa menghabisi dirinya tidak akan berarti apa-apa bagi High Table, tapi John sebelum pergi tetap lepaskan satu tembakan ke kepala sang tetua. Sementara itu, Hotel Continental New York kedatangan utusan dari keluarga bangsawan Paris Vincent de Gramont yang membawa surat keputusan bahwa Continental New York dihukum dan harus dikosongkan dalam 1 jam. Rupanya 12 petinggi di High Table memberikan kekuasaan penuh pada keluarga Gramont untuk menyelesaikan kekacauan di New York yang timbul akibat ulah John. Winston ditemani asistennya Sharon segera menemui Vincent de Gramont untuk membatalkan hukuman atas Continental New York. Namun jelas sekali terlihat bahwa keputusan Vincent sudah bulat. Ia bahkan tidak pedulikan jam pasir penanda tengah waktu 1 jam yang sebentar lagi akan habis. Dan malah menyalahkan Winston yang gagal menghentikan John Wick. Tepat saat jam pasir habis, terlihat Hotel Continental New York diledakkan rata dengan tanah. Dan dengan alasan seorang ekskomunikado tidak perlu asisten, lalu Vincent begitu saja menembak Sharon di tempat yang berada tepat di samping Winston. Kemudian kita beralih ke Paris di mana terlihat seorang pria berkacamata yang bilang Donnie Yen itu salah, yang benar adalah Ip Man. Sedang mendengarkan seorang gadis musisi jalanan memainkan biola di sebuah taman wisata. Anehnya si pria tersebut memegang liontin dengan foto gadis biola itu ada di dalamnya. Tidak lama kemudian pria berkacamata tersebut berada di tempat kediaman bangsawan Gramont. Ia rupanya dipanggil Vincent untuk menjalankan sebuah misi. Pria berkacamata yang dipanggil Ken ini ternyata tidak bisa melihat. Ia mengambil kartu yang menjelaskan isi misinya dalam huruf Braille. Tangannya terhenti ketika melihat bacaan huruf Braille itu yang berbunyi John Wick. Vincent mengatakan seperti Ken kenal orang itu, dan Ken menjawab bahwa ia bukan hanya kenal tapi juga seorang teman baginya. Lalu dengan sebuah pepatah yang misterius, Vincent berhasil membuat Ken yang terlihat serba salah setuju untuk memburu John. Kita beralih ke Jepang di Continental Osaka di mana terlihat seorang pria yang ditemani seekor anjing melihat sebuah pesan singkat di handphone jadulnya yang berisi nilai kontrak John Wick berjumlah $18 juta. Oh my god. Terlihat sang manajer Continental Osaka sedang berbincang-bincang dengan asistennya. Rupanya kabar tentang Continental New York membuat sang asisten yang ternyata juga adalah putri si manajer merasa khawatir. Karena menurut Akira, putri si manajer, hubungan ayahnya dengan John Wick sudah banyak diketahui oleh para petinggi High Table. Setelah menenangkan putrinya dan meminta untuk tidak khawatir, sang manajer Osaka kemudian temui tamunya yang sudah lama menunggu, yaitu kawan lamanya, Baba Yaga John Wick. Koji, sang manajer Osaka, prihatin dengan keadaan sahabatnya melawan para petinggi High Table tidak akan pernah ada habisnya. Sementara itu di lobi hotel, pria yang ditemani seekor anjing tadi melihat orang-orang dari keluarga Gramont datang untuk menemui sang manajer yang dipimpin oleh si brewok tangan kanan Vincent. Akira yang mencium datangnya bahaya segera memerintahkan orang-orang yang untuk mengevakuasi para tamu, lalu kemudian pergi temui sang ayah.
Akira terkejut ketika melihat ayahnya bersama dengan buronan para petinggi John Wick. Koji kemudian meminta putrinya untuk menunggu bersama John sementara dirinya menghadapi orang-orang keluarga Gramont. Keadaan mulai memanas saat kedua belah pihak menolak untuk bekerja sama. Si brewok utusan keluarga Gramont meminta akses penuh untuk menggeledah hotel. Sedangkan Koji bersikeras meminta orang-orang keluarga Gramont menyerahkan senjata mereka sebelum melakukan penggeledahan. Ken kemudian muncul untuk menetralkan keadaan dengan membujuk Koji yang juga merupakan kawan lamanya untuk mengikuti perintah keluarga Gramont sebagai perwakilan para petinggi High Table. Koji malah menuduh Ken telah berubah haluan dan tanpa memperdulikan peringatan yang diberikan Ken, Koji perintahkan orang-orangnya untuk menyerang. Pertempuran pun terjadi, pisang purpana dan samurai anak buah si brewok skala jumlah oleh orang-orang Koji. Saat Koji perintahkan si brewok untuk pergi, keadaan mulai berbalik. Satu batalion pasukan khusus keluarga Gramont datang menyerang. Pembicaraan antara Akira dan John terganggu oleh serangan pasukan khusus ini, namun mereka bukan tandingan kedua orang ini. Akira dengan panahnya dan dibantu oleh John dengan cepat menghabisi mereka. Sementara itu, Ken malah sibuk makan mie ayam. Mungkin kelaparan karena tadi di kereta tidak ada yang jual bala-bala dan tahu Sumedang. Atas perintah si brewok, akhirnya Ken turun tangan menghajar anak buah Koji. Berbekal bel rumah yang tidak terpakai, Ken kemudian habisi anak buah Koji. Di tempat lain, Akira yang dibantu oleh John Wick mengamuk tidak terhentikan. Di sini kita juga bisa lihat fungsi lain setelan jas tempur yang digunakan oleh John dan orang-orang keluarga Gramont. Selain mengurangi daya tembus peluru, bagian depan jas juga bisa diangkat untuk melindungi kepala. Oh my god! Pasukan khusus yang terus berdatangan membuat Osaka kewalahan. Apalagi kemudian Akira juga terkena tembakan di bagian perut membuat Koji khawatir. Koji kemudian meminta John untuk pergi menyelamatkan diri melalui stasiun Umeda. Tapi lagi-lagi ia dihadang oleh orang-orang keluarga Gramont. Berbekal pistol dan sebuah nunchaku, John kemudian habisi mereka. Namun John belum bisa pergi karena kali ini Ken yang datang menghadang. Seperti sedang lebaran, keduanya lalu minta maaf sebelum terlibat baku tembak. Di tengah perkelahian itu, John sepertinya menyadari alasan keterlibatan Ken menjadi orang suruhan Gramont, yaitu keluarga. John terdesak di bawah tekanan pedang Ken, tapi ia diselamatkan oleh pria yang ditemani seekor anjing tadi. Koji yang berusaha membawa putrinya pergi terhenti oleh Ken yang menghadang di antara mayat orang-orang keluarga Gramont. Ken sepertinya sengaja menghabisi mereka agar bisa mengetahui keberadaan John melalui Koji tanpa diketahui oleh pihak lain. Ia bakal rela melepas Koji dan putrinya pergi. Tapi Koji dengan tegas menolak untuk mengatakan lokasi keberadaan Bang John meskipun dengan taruhan nyawanya. Adu pedang pun kemudian terjadi, tapi sayang dengan kondisi yang terluka, Koji bukan tandingan Ken. Ia tersungkur di hadapan putrinya Akira. Akira pergi dengan penuh dendam diantar oleh kata-kata Ken yang akan menunggunya untuk melakukan pembalasan. I'll be waiting for you. Kembali ke New York, terlihat Winston sedang berdiri memandangi gedung bekas Continental. Rupanya di situ ia sedang menunggu King yang tak lama kemudian datang menghampirinya. Winston ingin King menjadi perantara agar dirinya bisa berbicara dengan John. King bahkan sempat mengejeknya bahwa terakhir kali ada kesempatan berbicara dengan John, ia malah menembaknya di atap gedung. Winston menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan itu agar John bisa terlepas dari perhatian para petinggi. Di lain tempat, kita lihat pria yang ditemani seekor anjing sedang duduk di sebelah Ken. Dan kemudian memanggil pria yang mengaku namanya Mr. Nobody.
nobody tersebut. Rupanya ia ingin menjual informasi tentang keberadaan John kepada Vincent dengan harga 25 juta dolar. Tawar-menawar sempat dilakukan sehingga harga yang disepakati menjadi 23 juta. Namun kemudian dengan licik Vincent menikam tangan nobody dan meminta nyawanya sebagai bayaran. Akhirnya John dan Winston bertemu juga di depan pusara Sharon sang asisten Continental New York. John kemudian bertanya pada Winston di mana dirinya bisa menemukan keluarga Grammont. Tentu saja Paris, jawab Winston. Tanpa basa-basi John kemudian putar tubuhnya untuk pergi, tapi suara Winston menghentikannya. Di mana ini semua akan berakhir? Tanya Winston pada John. Tidak peduli berapa banyak para petinggi itu dihabisi, akan selalu ada orang lain yang menggantikannya. John bagaikan melawan ular hidra yang kepalanya terus bisa tumbuh lebih banyak daripada yang bisa ia tembak. Hanya ada satu jalan untuk keluar dari masalah ini, yaitu menantang keluarga Grammont untuk duel dengan keluarga John. Tapi John tidak punya keluarga lagi semenjak tiketnya dihancurkan oleh keluarga Ruska Roma pada cerita yang lalu. Ya, kalau gitu pergi ke sana dan perbaiki tiketnya, kata Winston pada John. Atau kita bisa pilih lapak di kuburan ini, tambah Winston lagi. Kedatangan John di Ruska Roma disambut tanpa basa-basi oleh tembakan shotgun dari sang pastor. John diadili karena gara-gara dirinya keluarga Ruska Roma terlibat kekacauan. Apalagi setelah John menghabisi seorang tetua di Maroko. Para petinggi melalui keluarga Grammont menghukum keluarga Ruska Roma dengan balik menembak sang kepala keluarga. Kepala John nyaris putus dikerek tali tambang sumur, tapi ia berhasil membuat kesepakatan dengan Katia sang penerus pimpinan keluarga. Ia hanya perlu melenyapkan seseorang bernama Kilan Harkan untuk bisa kembali ke dalam keluarga Ruska Roma. Kedatangan John untuk bertemu Kilan ternyata sudah ditunggu oleh banyak pihak. Ken dan Mr. Nobody sudah hadir di situ. Semua dengan satu tujuan, yaitu membunuh John. Masing-masing pihak berebut untuk melakukannya. Kilan menawarkan solusi dengan bermain poker. Siapa yang menang dialah yang mendapatkan John. Permainan dimenangkan oleh Kilan dengan Five of Kind. Tapi John tidak tinggal diam. Dengan kartu remi ia berhasil melukai Kilan. Pertempuran kembali terjadi. Tujuan John jelas, yaitu Kilan. Berkelahi di antara orang-orang yang menari. Akhirnya John berhasil membuat nyawa Kilan terbang. Ia kemudian ambil gigi emas Kilan sebagai bukti. Upacara inisiasi John ke dalam keluarga Ruska Roma kemudian berlangsung. Setelah ucapkan sumpah keluarga dan tanda tangan dengan panci membara, John kini siap untuk melakukan duel menantang keluarga bangsawan Grammont. Winston yang dinobatkan sebagai orang nomor 2 dalam duel datang membawa surat tantangan kepada Vincent. Meskipun awalnya Vincent menolak untuk menerima tantangan duel tersebut, namun Winston dengan cerdik memuji-muji Vincent dan keluarga Grammont sebagai orang-orang yang nantinya akan disebut sebagai pahlawan karena berhasil menghentikan John Wick. Vincent yang termakan hasutan akhirnya menerima tantangan duel tersebut. Dilatar belakangi oleh Menara Eiffel, pertemuan untuk menentukan jenis waktu dan tempat duel dilaksanakan akhirnya diadakan. Terlihat Ken juga hadir sebagai orang nomor 2 dari keluarga Grammont. Tidak lama kemudian keputusan duel didapat. Duel dengan pistol dengan jarak 30 langkah yang akan dilakukan pada saat matahari terbit di depan gereja Basilis. Apabila John menang maka ia akan dibebaskan dari status ekskomunikadonya dan Winston akan menjadi manajer Continental kembali. Vincent yang mewakilkan duelnya kepada Ken mengatakan apabila ia menang, ia menginginkan kematian John dan Winston. Di sini kita juga bisa melihat alasan Ken yang sebenarnya ikut perintah Vincent. Seperti yang kita duga, ternyata putrinya menjadi sandera keluarga Grammont. Sadar menghadapi seorang legenda hidup, Vincent punya siasat untuk menghentikan John, yaitu dengan menghalanginya sampai di tempat duel diadakan. Bila John tidak hadir tepat waktu, maka ia akan kalah. Comprendo, señor.
Malam itu kontrak John yang naik menjadi 26 juta tersiar melalui siaran radio yang dibayar untuk menyiarkan keberadaan John pada para pemburu. Berbekal jas tempur dan senjata pemberian King, John pergi melewati jalan pintas untuk menuju tempat duel dengan kapal Booth ditemani King dan Winston. Sesaat setelah John turun dari kapal, John berkata pada Winston bahwa ia ingin pada batu nisannya nanti dituliskan John suami yang mencintai. Serangan pemburu yang pertama terjadi di dekat Menara Eiffel, di mana John berhasil meloloskan diri dengan mencuri sebuah mobil. Tapi karena lokasi dan keberadaannya selalu dipantau dan disiarkan lewat radio, serangan-serangan ini tidak bisa dihindari. Serangan berikutnya kemudian juga melibatkan si Brewok, tangan kanan Vincent yang ikut turun tangan memburu sang Baba Yaga. Kekacauan terjadi di bundaran Monumen Garda de Lyon. Dengan melakukan manuver di antara kendaraan, John berhasil menghentikan para pemburu. Dalam usahanya meloloskan diri, John masuki gedung yang tak lama kemudian diikuti Mr. Nobody dengan diam-diam. Mr. Nobody yang membuat kesepakatan dengan Vincent membuat harga kontrak John kembali naik menjadi 40 juta. Membuat perburuan semakin ramai. Dalam suatu kesempatan, Mr. Nobody berhasil menghajar John dan coba menghabisinya. Namun keadaan terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ia terdesak dan hampir saja mati di tangan John. Untung di saat genting tersebut, John malah tembak si Brewok yang sedang berusaha membunuh anjingnya. John ternyata telah menyelamatkan nyawa anjingnya dan juga hidupnya. John telah sampai di gereja tempat duel akan dilaksanakan, tapi sebelum itu ia harus melewati tangga neraka. Para pemburu datang silih berganti menghadang jalan John. Ya, hampir saja sampai di puncak tangga, namun sebuah tendangan membuatnya terbang kembali ke awal tangga. Sementara itu, Vincent dan Winston sudah menunggu dengan cemas di area duel. John yang berusaha meniti karirnya kembali dari awal tangga, kini dibantu oleh Ken. Berdua mereka bahu-membahu menghadapi para pemburu. Karena keadaan John yang kelelahan, sebuah serangan dari si Brewok berhasil menjatuhkan dan membuatnya dalam posisi di bawah todongan senjata. Kali ini giliran Mr. Nobody yang menolong John, dan atas perintahnya, burung si Brewok berakhir menjadi santapan si Gogok. Sebagai kenang-kenangan, si anjing kasih muka si Brewok pelumas alami. Akhirnya duel pun dilaksanakan. Semua bersulang untuk ronde pertama. John dan Ken berdiri saling memunggungi dan berjalan 30 langkah untuk kemudian saling berhadapan. Para orang nomor 2 kemudian mendatangi mereka untuk memberi peluru. Suara letusan terdengar tapi keduanya masih berdiri. John dan Ken sama-sama terluka di bagian lengan. Ronde kedua dimulai. Keduanya diperintahkan untuk maju 20 langkah. Peluru kembali diberikan. Suara letusan kembali terdengar. John terluka pada bahunya sementara Ken pada perutnya. Belum ada yang roboh. Ronde ketiga dimulai. Keduanya diperintah maju 10 langkah. Peluru pun kembali diisi. John berkata, mereka yang berpegang pada kematian hidup. Ken menimpali, mereka yang berpegang pada kehidupan mati. Kali ini John roboh sebelum sempat menembak. Peluru Ken telak menembus perutnya. Vincent dengan sumringah ambil satu peluru dan klaim tembakan terakhir akan ia lakukan sendiri dan minta pistolnya dari Ken. Sebelum memberikannya, Ken meminta kebebasan putrinya yang disetujui langsung oleh Vincent. Dengan gaya elegan, Vincent todongkan pistolnya pada John yang tak berdaya. John bisa saja tamat di situ, tapi lagi-lagi Winston dengan cerdik mainkan lidahnya. Dasar kampret sombong, John belum nembak coy. Vincent bukannya nembak malah kaget. Jelas Bang John langsung ambil tindakan dor tepat di antara kedua mata Vincent yang terlempar seperti boneka kayu. Merdeka!
Sebelum closing, kita lihat Ken tersenyum sambil membawa bunga untuk putrinya yang sedang bermain biola. Tapi di depan sana Akira dengan tatapan yang membawa dendam dan pisau di tangan berjalan ke arah Ken. Akhirnya tamat juga cerita John Wick chapter 4 ini. Asli full action, nggak usah dialog panjang-panjang, yang penting aksinya coy. Semoga bisa menjadi hiburan yang menyenangkan bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, lalu hidupkan loncengnya biar tetap up to date. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Salam Cinema Lovers, bye-bye.